Sahabat, selamat bertemu kembali dengan Oragelo Channel, tutorial sederhana software dan hardware. Semoga menjadi solusi untuk pertanyaan kalian. Sahabat, di video kita kali ini kita akan melanjutkan tutorial pada video saya sebelumnya, yaitu mendesain kerangka multimedia bagian 1. Kita sudah pada video saya sebelumnya sudah membuat kerangka multimedia interaktif, yaitu telah membuat halaman depan atau cover, kemudian halaman menu. Selanjutnya sudah juga kita buat tombol-tombol dan icon-icon untuk kerangka ini, yaitu kompetensi, materi, latihan, evaluasi, referensi, dan about me. Kita juga sudah membuat link yang menghubungkan antara tombol masing-masing tombol ini ke halaman masing-masing, tapi kita kemarin baru sampai kepada tombol latihan yang dihubungkan dengan halaman latihan. Nah, untuk kali ini kita akan mendesain kerangka multimedia bagian 2. Kita akan membuat tombol evaluasi ini yang akan kita hubungkan dengan slide yang berisi tentang halaman evaluasi dan referensi serta about me. Tetapi untuk evaluasi nanti kita hanya akan memberikan link untuk file PPTM atau PowerPoint yang kita save as menjadi PPTM, sebuah file, sehingga kita tidak membuat halaman evaluasinya di multimedia ini, tetapi kita langsung saja memberikan link ke sebuah file PPTM. Caranya, kita klik saja tombol evaluasi yang akan kita berikan link, kemudian kita klik insert. Selanjutnya, jika tombol-tombol yang lain kemarin menggunakan link, saya ulangi, action. Untuk tombol evaluasi saya akan menggunakan link karena saya akan berikan screen-tif, yaitu ketika tombol evaluasinya sebelum kita klik, kita letakkan saja kursor di atas tombol itu, akan ada pemberitahuan. Klik link, kemudian kita cari file yang akan kita hubungkan. Dalam hal ini saya akan mencari file evaluasi. Kita cari di mana tempatnya. Saya menempatkan file tersebut di dokumen, jadi akan saya cari di dokumen. Kemudian ini yang akan saya linkkan. Ini adalah sebuah file PowerPoint dengan ekstensi atau format PPTM yang berisi evaluasi. Saya akan mengelingkan ini ke tombol evaluasi, jadi klik saja, jangan diklik OK dulu. Kita akan berikan screen-tif-nya ya. Misalnya screen-tif-nya ini adalah klik di sini untuk memulai evaluasi, misalnya seperti itu. Kita klik OK, baru kita klik OK. Jadi kalau kita ingin melihat apakah berhasil link yang kita buat, kita coba save dulu, Ctrl S, lalu kita slideshow. Di bawah ada slideshow. Selanjutnya sebelum kita klik, coba kita sorot terlebih dahulu tombol evaluasi. Nah, di sini ketika kita sorot akan muncul screen-tif, klik di sini untuk memulai evaluasi.
Setelah itu baru kita coba klik, maka kita akan diarahkan kepada sebuah file evaluasi yang sudah kita desain sebelumnya. Silakan kalian lihat video saya mendesain, gampang mendesain evaluasi dengan script VBA di PowerPoint ya. Masukkan saja username yang sudah kita masukkan, kemudian masukkan juga password untuk masuk ke dalam evaluasi ini. Klik login, kemudian mulai start. Kita pilih saja jawaban yang benar, ini saya coba saja ya. Silakan. Ini didesain dengan menggunakan PowerPoint dan kombinasi dengan script Visual Basic ya. Oke, kalau yakin silakan, kemudian cek skor dapat 20. Apakah ingin mengulang? Tidak. Kita kembali lagi ke sini. Oke, jadi untuk tombol evaluasi kita sudah selesai. Tiba saatnya kita mendesain halaman slide untuk referensi. Sebagai perbandingan, saya akan membuka sebuah file contoh yang sudah saya buat sebelumnya, yaitu tombol referensinya. Kita ambil di tombol referensi ini, nanti akan dihubungkan dengan halaman seperti ini yang berisi daftar pustaka atau daftar literatur yang digunakan atau yang dikutip untuk mengisi konten-konten multimedia interaktif kita. Jadi isinya adalah daftar pustaka. Kemudian kalau nanti yang about me ini akan kita buat seperti yang ini. Jadi kita simpel saja hari ini untuk membuatnya. Kita mulai saja untuk membuat dulu halaman referensi ya. Kita copy saja dari ini, kita hapus dulu. Ini kita copy aja dari slide 6, dari tujuan ini. Kita copy, Ctrl C, Ctrl V atau klik kanan, copy. Kemudian aktifkan slide 13. Selanjutnya klik kanan, paste ya. Pastenya di sini, capsules formatting. Jadi format yang di copy itu akan dipastikan lagi. Kalau di sini pakai destinasi ya. Kita klik paste, maka ada apa namanya, slide baru, slide 14, yaitu hasil kopian dari slide 6. Karena kita akan membuat itu slide referensi, maka tujuan ini kita ubah namanya menjadi referensi. Kemudian ini tidak kita butuhkan ya, tidak kita butuhkan yang tombol-tombol ini, tidak kita butuhkan, kita hapus saja. Lalu yang ini kita text holdernya kita perbesar gitu. Kemudian kita coba membedakan backgroundnya dengan yang kita copy tadi di halaman di slide 6 seperti ini. Kita akan memodifikasi backgroundnya terlebih dahulu. Saya klik kanan di sini atau klik kanan di sini juga bisa. Klik format background. Saya akan mengambil gambar dari komputer saya. Pilih picture or texture fill. Lalu ada picture source. Kita cari sumber gambar kita. From file. Selanjutnya saya akan memilih gambar yang akan kita buat sebagai background. Pilih-pilih ya, biasanya agak lama ya, jadi kalian siapkan terlebih dahulu gambar-gambar yang akan digunakan. Saya pilih ini saja, rainbow wave, klik insert, nah, sehingga akan seperti ini. Selanjutnya ini akan saya ubah juga dengan warna agak kekuning-kuningan begini ya. Oke, kemudian transparansinya bisa kalian atur sendiri, misalnya di sini 50%.
50% seperti ini, agak ke arah apa namanya, backgroundnya ya. Baru jika sudah seperti ini, kita akan memberikan link terlebih dahulu. Ini slide 14 perlu diingat. Kemudian kita kembali ke slide 2. Selanjutnya kita beri action untuk tombol referensinya. Jadi ketika kita klik nanti diarahkan ke slide 14. Klik saja referensi, kemudian klik insert, kemudian action, pilih hyperlink show, kemudian pilih slide, lalu klik slide 14 karena tujuan kita adalah ke slide 14. Klik OK, berikan efek klik suara ketika diklik, kemudian berikan efek berkedip. Link sudah kita berikan. Selanjutnya kita akan mengisi teksnya. Misalnya kita akan mengutip beberapa judul buku. Kalau ini tinggal kalian atur saja jaraknya. Kalau misalnya pengen agak ke dalam, ini bisa kita atur ya, bisa kita atur. Misalnya yang pertama adalah referensi atau daftar pustaka kita adalah misalnya kita ikuti cara penulisan daftar pustaka. Misalnya Jainuri M tahun 2018, judul bukunya adalah misalnya misalnya judul dimiringkan ya, kompilasi materi multimedia pembelajaran interaktif matematika. Kemudian diterbitkan di kota mana buku ini, misalnya di kota Bangko. Penerbitnya apa? Pustaka Karya, misalnya seperti itu. Kemudian biasanya dalam penulisan itu untuk baris kedua agak menjorok ke dalam ya, maka ini kita setting saja agak ke dalam seperti itu. Selanjutnya dengan cara yang sama kita buat yang lain, misalnya Purbalingga Mukidi titik tahun 2016 misalnya. Ini judulnya kita miringkan ya, italik, pengembangan multimedia interaktif berbasis presentasi menggunakan Microsoft PowerPoint 2019. 2016 belum keluar ya, kita ambil misalnya 2013, misalnya pakai 2016 juga ya gitu. Oke, kemudian penerbitnya misalnya Purbalingga kotanya, kemudian penerbitnya misalnya adalah media sarana. Kemudian satu lagi misalnya karya Kungkai Markona, kayak dia sendiri gitu ya, tahun 2018. Interaksi misalnya kita miringkan dulu biar enggak ulang-ulang ya. Interaksi belajar mengajar,
untuk belajar mengajar gitu aja lah ya. Titik, kotanya misalnya kota Jambi, lalu penerbitnya Hira Institute, misalnya gitu aja. Ini ada 3 saja lah ya, 3 saja misalnya. Kita simpan terlebih dahulu. Jadi kalian bisa copy paste dari kerangka-kerangka di slide sebelumnya jika kita modifikasi ini dulu supaya berbeda dengan source copyan kita ya. Kita copy dengan membuat format shape-nya. Format shape-nya itu kalau pengaturan instan seperti ini. Misalnya seperti itu. Cuman ini enggak dikasih animasi efek ya. Kita buat bevel aja. Atau ke bevel ya. Oke. Selesai kita untuk slide referensi. Dengan cara yang sama kita bisa membuat halaman about me, itu tentang penyusunnya. Caranya mudah saja seperti tadi. Kita copy saja dari sini, klik kanan, copy, kemudian paste. Selanjutnya kita ubah referensinya menjadi about me, tentang penulis. About me, kita rubah dulu warnanya. Misalnya tekstur, misalnya ini nggak apa-apa, sudah. Bevelnya kita atur gitu aja. Lalu ini kita hapus dulu teksnya, kita perkecil dulu ini karena nanti akan kita berikan di sini foto profilnya ya, Setelah itu kita ganti background terlebih dahulu, klik kanan, format background, kita ambil dari komputer misalnya from file, kita ambil lagi yang akan kita gunakan untuk background ya. Seperti biasa memilih adalah yang lama ya, kita ambil aja seperti ini, set ya. Kemudian text holdernya juga kita pilih warnanya agak kebiru-biruan, situ hijau. Oke, seperti ini. Sebelum kita buat teksnya, kita akan mengimpor gambar atau foto kita misalnya ya. Untuk ini saya akan mengimpor sebuah gambar lah ya. Bisa dari sini kita cari aja gambarnya. Kita ambil misalnya tadi Markona ya, bukan sketsa tapi kita lihat di ilustrasi. Ada enggak ilustrasi gambarnya? Enggak ada ya. Kita ambil di icon ya, ini kita ambil ini aja ya, kita drag, kita klik tahan, lalu kita tarik, masukkan ke sini ya, lalu letakkan ke bagian ini, ukurannya disesuaikan. Kemudian kalau mau memberikan link terhadap sosial media penyusun ini, kita juga bisa memasukkan ikon-ikon itu ya. Misalnya ada IG, lalu WA, lalu apalagi, misalnya itu dulu 2 IG dengan WA, kita drag, lalu kita lepaskan di sini. Kita susun misalnya informasi yang bisa dihubungi untuk kontaknya. Nah, ini kita buang dulu putih-putih di gambar ini dengan cara klik, kemudian lihat di bagian format ada color, lalu pilih set transparent color.
klik bagian putihnya sehingga dia akan hilang. Kita perkecil kembali. Silakan disesuaikan saja ukurannya dan tata letaknya ya, ini tidak mengikat, silakan saja ya. Selanjutnya kita beri link terlebih dahulu tombol about me. Jadi kita kembali ke slide 2, kemudian kita klik tombol atau button about me, selanjutnya klik insert, klik action, kemudian pilih have link to, selanjutnya pilih slide dan kita hubungkan ke slide terakhir 15. Klik OK, berikan suara sound, kemudian klik I click. Selanjutnya kita kembali lagi ke slide terakhir, barulah kita buat keterangannya. Saya copy saja seperti ini. Saya copy. Jika kalian sudah punya biodata atau CV, silahkan di copy saja, silahkan di copy, dipastikan. Saya akan merubah hurufnya, misalnya saya buat hurufnya monotif Korsika, nah, seperti itu. Hurufnya juga bisa kalian ubah sendiri bentuknya. Nah, bagaimana kalau untuk melingkan nomor WA dan Instagram? Kita tinggal mencari linknya saja, atau kita koneksikan dulu ke internet, kita buka akun kita, kemudian kita insert menggunakan action atau hyperlink linknya itu ya. Jadi begitu aja, simple sekali. Kemudian yang terakhir itu bisa diberikan atau tidak ya. Kalau ingin diberikan variasi close misalnya dengan slide yang konfirmasi, bisa dibuat contohnya seperti slide seperti ini. Kita buat ini, gimana caranya? Sangat mudah saja. Kita buat dulu new slide lah ya, klik kanan new slide, kemudian kita tidak membutuhkan text holder, kita hapus saja. Lalu jika ingin membuat backgroundnya berbeda, silakan format background. Kalau kita warna solid misalnya kita pilih hitam ya, seperti ini. Ini misal saja ya, silakan kalian buat sendiri. Selanjutnya apa sih yang kita ketikkan di sini? Kan ada konfirmasi, Anda akan keluar atau Anda yakin akan keluar ya. Kita coba tulislah, kita pakai word saja, atau kalian bisa memberikan variasi gambar di sini. Misalnya kita buat textbook, nggak apa-apa ya, textbook misalnya. Apakah, karena hitam dengan hitam, kita rubah dulu warnanya, warna hurufnya, misalnya warna kuning. Apakah Anda yakin akan keluar aplikasi misalnya ya, aplikasi. Kita buat rata tengah, lalu kita perbesar saja hurufnya, bordernya kita buat misalnya gini ya, kita susun. Apakah Anda yakin akan keluar aplikasi ya? Kita tinggal mengcopy paste dada dulu ya, tombol tadi kita copy paste dulu, tombol di sini home dan close, kita copy paste, lalu pastekan di sini. Oke, tapi tempatnya tidak kita letakkan di sini ya. Kita misalnya taruh home di sini, lalu close di sini.
Lalu kita berikan keterangan. Jika tidak, dia kembali ke home. Jika ya, dia kembali keluar ya. Oke, and so kita buat teksnya pakai textbook saja. Di sini kita buat tidak, masih berwarna hitam. Misalnya kita buat warna putih. Oke, tidak. Kemudian kita perbesar, kita letakkan di bawah home. Saya copy, tapi ini kita ganti dengan ya. Oke, kita luruskan, kita bold dulu ya, kita tebalkan. Jika kita tebalkan, lalu kita cek dulu linknya, kita klik, kemudian kita klik insert, kita cek actionnya. Ternyata dia dihubungkan ke slide 2. Slide 2 itu adalah menu, berarti udah bener ya, sekarang baru yang ini kita cek lagi apakah ENSO. Kalau ENSO berarti udah bener ya, kita klik, nah ini berarti belum dikasih link ya, maka ini kita beri hyperlink dan kita pilih ENSO untuk mengakhiri presentasinya ya, klik OK. Selanjutnya untuk bagian yang ini kalau masih ENSO kita rubah dulu linknya ke halaman 16 ya, karena konfirmasinya. Kita cek dulu linknya, nah kebetulan belum ada kita beri link, maka kita akan menghapus dulu tombol-tombol yang sudah kita berikan. Kita cek linknya dulu, ada linknya apa tidak, karena kemarin kita akan ini ENSO ini kita ganti linknya dengan link terakhir ya, ke slide terakhir. Tuh slide berapa tadi? Slide ke-16. Jadi di sini kita linkkan ke slide 16. Jadi sebelum ENSO dia konfirmasi dulu apakah mau keluar apa enggak. Lalu kita copy saja ini, kita Ctrl C. Kemudian kita lihat dulu ini apakah ini akan sama dengan ENSO. Supaya gampang kita delete aja, kemudian kita paste ke sini. Ini sudah kita copy dari 2 ya, ini kita copy lagi, buka slide 4, ini kita delete, kita pastekan lagi. Kemudian nomor slide 5 ini kita delete, kita pastekan di sini, paste. Selanjutnya yang 6 dengan cara yang sama seperti tadi, paste. 7 juga gitu, paste. 8 kita pastekan, kemudian 9 kita paste, 10 kita hapus yang lama, kita pastekan yang baru, kita pastekan yang baru. Slide 12 juga gitu, kemudian slide 13 kita pastekan ke sini. Kalau yang ini juga ya, ini belum dikasih link tadi, kita pastekan. Selanjutnya yang ini supaya yakin kita copy paste saja yang pertama. Nah kalau yang di sini sudah kita linkkan dengan ENSO. Sekarang kita bisa mencoba keseluruhannya. Ini tadi udah kita ke About Me ya, kita coba linkkan ke About Me dulu. Kita cek di slide 2 apakah sudah dilinkkan. Oh ya sudah ya. Lalu kita coba slideshow seluruhannya. Oke, kita cek evaluasi ini tadi udah kita coba. Sekarang yang referensi saja ya.
referensinya sudah ada. Kita kembali ke home, lalu kita klik about me. Kita klik about me, maka dia diarahkan ke sini. Selanjutnya kita close, maka ada konfirmasi. Apakah Anda yakin akan keluar aplikasi? Jika tidak, dia kembali ke home. Kalau ini bisa end show ya. Sekarang kita coba lagi close. Klik ya, maka dia selesai close-nya. Oke sahabat, demikian saja, tuntas sudah bagaimana kita mendesain kerangka multimedia interaktif. Di video bagian 1 sudah kita buat banyak, dan video kali ini adalah finishing dari multimedia interaktif kita. Mudah-mudahan ini membantu untuk referensi kalian. Silakan berikan komentar jika membutuhkan pertanyaan. Kemudian jika ini bermanfaat untuk kalian, silakan like, komen, dan subscribe. Terima kasih banyak bagi kalian yang sudah subscribe. Terima kasih. Selamat bertemu kembali di video saya selanjutnya.